Sementara itu, Satgas Pangan Polda Jawa Timur menggerebek Home Industry yang memproduksi minyak kita palsu. Pelaku mendapat keuntungan ratusan juta rupiah. Polda Jawa Timur menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minyak goreng minyak kita palsu di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengemas minyak curah dengan kemasan minyak kita. Tidak hanya itu, minyak curah yang diberi label minyak kita ini takarannya juga dikurangi dari 1 liter menjadi 850 ml dan dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi. Dari pemalsuan tersebut, pelaku usaha mengantongi keuntungan sekitar 720 juta rupiah selama beroperasi 1 tahun. Polisi telah mengamankan 2 tersangka yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Reskrimum Polda Jawa Timur. Situasi sekarang, masyarakat juga harus bisa melihat mana yang benar, karena ini juga akan berbeda dengan harga yang ditetapkan. Dengan minyak curah ini kan belum tentu sama dengan yang minyak yang original mirip minyak kita. Sementara itu, polisi juga menggerebek rumah produksi minyak kita di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku mengurangi takaran minyak kita dalam kemasan 1 liter hanya berisi 750 ml. Petugas juga menemukan puluhan tumpukan dus minyak kita yang siap edar, serta 15 jerigen besar yang berisi minyak curah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, dan Surabaya, Jawa Timur, Aimarani, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, pemerintah menyegel pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat usai terbukti melakukan kecurangan. Pabrik ini mengemas minyak kita dengan isi pangkat 200 ml per kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri lakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT AIGA terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini, pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT AIGA. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT AIGA pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Sebelumnya PT AIGA telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang. Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ramainya kabar tentang takaran tak sesuai minyak kita membuat ibu-ibu di Jember, Jawa Timur akhirnya lebih memilih membeli minyak curah. Meski harganya sedikit lebih mahal, tapi takaran minyak curah sesuai dengan yang dibeli. Ramainya kabar takaran minyak kita yang tak sesuai ternyata berdampak di sejumlah pasar seperti di Pasar Tanjung Jember ini. Sejumlah ibu memilih membeli minyak curah karena khawatir minyak kita dicurigai takarannya kurang dan tak sesuai. Padahal harga minyak kita lebih murah dari minyak curah. Ya, selain apa itu, minyak kita itu kan takarannya kurang, Mas, ya. Jadi kita larinya ke curah. Kalau dihitung-hitung ya sebetulnya lebih murah minyak kita daripada minyak curah. Oh gitu ya. Untuk apa nih Bu? Untuk apa, persiapan lebaran atau apa membeli minyak? Ya, kebutuhan sehari-hari yang pasti. Ya.
Sementara itu hal serupa juga terjadi di pasar tradisional Argosari Wonosari Gunung Kidul. Semenjak kabar takaran minyak goreng dikurangi, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset. Bahkan tak jarang pembeli bertanya, mengapa takaran minyak kita tidak sesuai. Adanya yang beda-beda ini dikeluhkan konsumen nggak Bu kalau dari pedagang? Iya kan, contohnya nek seranita ini kan kur iya belinya. Kalau yang nita ini kan ini enggak orang antek seliter kok gani semene. Kalau sing nita ini kalau enggak nita ini kan harganya lebih murah daripada yang lain tuh 16.000 iya nanti enggak tahu volumenya ya. Pedagang berharap agar pemerintah bisa menormalkan kembali minyak kita dan para pedagang dapat berjualan secara nyaman. Dari Jember, Jawa Timur dan Gunung Kidul, Yogyakarta, Bambang Sugiarto, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Kawasan Pujasera Taplau, Pantai Padang. Kericuhan ini terjadi saat penertiban oleh petugas Satpol PP Kota Padang. Mereka cekcok lantaran menganggap penertiban yang dilakukan oleh petugas tidak merata, sehingga terjadi keributan antar pedagang. Bahkan salah satu pedagang terpaksa harus digotong dan diamankan oleh petugas karena mengamuk hingga jatuh pingsan. Penertiban di kawasan ini dilakukan lantaran sejumlah warung kaki lima didirikan di lokasi yang dilarang untuk berjualan. Akibatnya, petugas melakukan penyitaan gerobak milik pedagang dan merobohkan bangunan liar yang didirikan tanpa izin. Pada hari ini melakukan kegiatan pengawasan sekaligus penertiban, dan pada saat itu juga kita sudah melakukan pemantauan terhadap pedagang kaki lima yang berada di lokasi tersebut yang seharusnya tidak diperkenankan untuk berjualan. Akan tetapi melalui pemantauan kita terbukti adanya beberapa pedagang kaki lima yang masih memandang dan masih melakukan aktivitas berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan, di tempat kita melakukan pengawasan dan penertiban tersebut. Pengawasan dan penertiban ini rutin dilakukan hingga usai Lebaran di sejumlah kawasan wisata Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hari ini Ketua Umum PD Perjuangan mengumpulkan kadernya di kediamannya Jalan Tengku Umar, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Indra Setiabudi di Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Selamat malam, Indra Setiabudi. Jadi apa sebenarnya yang dibahas oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan kadernya malam ini? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkait pertemuan di Tengku Umar di kediaman Presiden kelima yakni Megawati Soekarno Putri, yang mana juga sebagai Ketua Umum Partai PD Perjuangan, yang mana dari siang hari tadi hingga saat ini tempat saya melaporkan ini mengadakan pertemuan sejumlah kader dari DPR RI Komisi 3, yang mana 10 anggota dari Komisi 3 ini hadir, dan satu dari antaranya dari Komisi 6, yang mana nih ada Arteria Dahlan, Bolong Agustanto, Gilang Falah Saparudin, dan juga Artaria Dahlan maupun juga Sada Restu Komisi 6. Yang mana pertemuan ini, Davi dan juga pemirsa, ini diketahui tertutup sehingga awak media hanya bisa meliput di luar kedatangan pintu masuk saja. Dan kalau kita mendapatkan informasi bahwasanya terkait dengan tindak lanjut terkait esok hari merupakan sidang perdana dari Hasto Kristianto terkait kasus suap ya perintangan penyidikan Harun Masiku yang nantinya esok akan digelar di 14 Maret 2025 yang akan digelar di Tipikor Jakarta Pusat tepat pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami informasikan juga tadi kami sempat mewawancarai salah satu Komisi 3 yakni Iwayan Sudirta, ini keluar pukul 16.30, yang mana kami dirinya menginformasi bahwasanya ini hanya bersifat tatap muka saja, bertemu terkait dinamika politik yang menjerat Sekjen PDIP Perjuangan, dan pihaknya menyebut bahwasanya dirinya ataupun kader PDIP ini harus tetap memantau terkait proses sidang perdana esok hari. Dan Iwayan juga menyebutkan bahwa kader PDIP Perjuangan harus seluruhnya turun ke bawah dan bekerja keras dalam membantu proses sidang perdana esok hari, yang mana nantinya dari Komisi 3 DPR RI dan fraksi PDI Perjuangan bakal ikut mengawal proses perdana. Dan diketahui bahwasanya Davi dan juga pemirsa terkait proses sidang perdana yang nantinya esok akan diberlakukan oleh Tipikor akan mengerahkan setidaknya 17 kuasa hukum, dan salah satunya nanti akan dikomandoi oleh Todung Lubis
dan ada nama-nama lagi menjadi koordinator dari kuasa hukum yakni Jubir KPK Febri Diansyah. Dan sementara itu dapat kami informasikan Davi dan juga pemirsa bahwasanya tidak ada konfirmasi dan rata-rata mereka hanya bertemu dan membahas sejumlah isu politik dan setelah keluar ini tidak bisa dikonfirmasi apapun dan langsung bergegas untuk pulang, sehingga kami tidak mendapatkan kabar lebih terkait hasil pertemuan yang dilakukan di kediaman Teguh Umar, di kediaman Presiden kelima Republik Indonesia yakni Megawati Soekarno Putri. Demikian Davi, kembali ke Anda. Baik, Indra, selain membahas tentang jalannya sidang Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang akan digelar besok, kami mendapatkan informasi juga soal Kongres PD Perjuangan juga tadi sempat dibahas. Seperti apa informasi yang Anda dapatkan di sana? Baik Davi, dan kalau kami memantau dari siang hari tadi hingga saat ini, kami ketika para kader ini keluar dari kediaman Teguh Umar ini tidak memberikan kejelasan apapun, bahwa pihaknya juga hanya menginstruksikan bahwa kader ini harus turun ke lapangan bekerja dan akan turut memantau, khusus di Komisi 3 ini, dalam memantau proses sidang perdana esok hari yang dilakukan di Tipikor Jakarta Pusat, Davi. Dan kami belum bisa mengkonfirmasi terkait isu tersebut dikarenakan memang para kader ini enggan untuk berbicara lebih terkait pertemuan yang dilakukan di Teguh Umar pada siang hari hingga malam hari ini, Davi. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kediaman Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengundang sejumlah pengurus partai ke kediamannya di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan digelar jelang sidang perdana Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Sejak pukul 2 siang, kader PD Perjuangan mulai hadir di kediaman Megawati Soekarno Putri. Pertemuan digelar secara tertutup. Pertemuan ini berlangsung jelang sidang perdana Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Namun politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus menyebutkan bahwa pertemuan membahas konsolidasi jelang Kongres Partai. Nggak ada, biasa konsolidasi nanti komisi-komisi yang lain semua. Karena kita mau kongres kan, jadi banyak perlu masukan untuk memperkaya nanti kongres kita, itu aja. Ya. Nanti di sidang aja, di sidang. Ya, dimulai dari 3, nanti komisi lain. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina hari ini. Usai diperiksa sekitar 8 jam, akhirnya mantan Komisaris Utama Pertamina tersebut keluar dari gedung Kejaksaan dan menemui awak media. Tadi keterangan apa aja yang disampaikan ke Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja. Oh iya, belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh. Ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Pak, tadi Pak baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu, karena kan kita di atas kan ya.
Mungkin soal fakta baru ada apa pengadaan BPKB? Yang terkait dengan Enggak. yang baru. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Banyak kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi, ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama, ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding, ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding. Dan untuk mengetahui situasi di Kejaksaan Agung, kami sudah tersambung dengan rekan kami Esra Ambarita di sana. Selamat malam, Esra. Apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Ahok selesai ia diperiksa selama 8 jam? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa, bahwa kurang lebih kalau kami estimasikan waktunya totalnya ada 9 jam kurang lebih dari Ahok ataupun Basuki Cahayapurnama diperiksa oleh Kejagung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang di PT Pertamina. Beberapa hal ataupun poin penting yang kami catat adalah tadi Ahok menyampaikan ia terkaget-kaget, ia berulang kali menyampaikan karena banyak hal ternyata yang ia tidak tahu, banyak yang ditanyakan oleh penyidik dan sampai hal-hal yang tidak ia prediksi, ia perkirakan ditanya langsung oleh penyidik. Ini berkaitan dengan ada penelitian fraud, kemudian juga berkaitan dengan operasional. Jadi lebih rincinya menyinggung soal operasional. Namun dari Ahok menyayangkan bahwa ia tidak memeriksa ke sana karena pada saat itu ia menjabat sebagai Komut di tahun 2019 hingga 2024 ini hanya memonitoring. Nah, dari ini Ahok menyampaikan bahwa ia tidak memprediksi atau memperkirakan sampai sejauh ini. Nah, sempat kami tanyakan apa yang membuat alot. Nah, yang membuat alot terkait pemeriksaan ia sebagai saksi adalah karena ia harus bersaksi untuk 9 orang. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus ia jawab atau 2 kali lipat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh penyidik. Namun secara pokok ada kurang lebih 14 hingga 15 pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada Ahok. Dan Ahok menyampaikan ia akan siap membantu, kemudian ia menyampaikan akan membawa semua dokumen ataupun keperluan jika sekiranya dari penyidik maupun tim Kejagung memanggilnya kembali untuk melihat detail terkait kasus korupsi di PT Pertamina ini. Nah, pemirsa, untuk diketahui bahwa tidak hanya Ahok saja yang diperiksa, bahwa sebelumnya juga sudah ada 10 orang yang diperiksa untuk merampungkan terkait pemeriksaan ataupun terkait kasus ini. Nah, dari pihak Kejagung akan terus mengumumkan siapa-siapa saja yang akan diperiksa lebih lanjutnya. Davi. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, mengkritik keras peran Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjadi komisaris Pertamina periode 2019-2024 dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Pertamina. Kritikan ia sampaikan terkait kasus dugaan korupsi impor minyak mentah dan Pertamax oplosan yang tengah membelit beberapa pejabat Pertamina. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil?
Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komod, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot, oh kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi gitu loh Pak Frawadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Para pejabat Pertamina yang diduga terlibat dalam kasus korupsi BBM Pertamina berpotensi dihukum mati lantaran korupsi yang dilakukan pada tahun 2018 hingga 2023 terjadi saat negara dalam kondisi darurat COVID-19. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina terus menjadi sorotan. Nilai kerugian negara akibat korupsi dari tahun 2018 hingga 2023 sangat fantastis, bahkan diduga bisa mencapai kuadriliun. Tak hanya itu, korupsi ugal-ugalan yang dilakukan para pejabat Pertamina ini dilakukan saat negara dalam kondisi darurat COVID-19. Bila terbukti melakukan korupsi, para tersangka bisa dijerat dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Akan melihat dulu, apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 2 Ayat 2 disebutkan hukuman mati untuk koruptor bisa diterapkan bila dilakukan saat negara dalam keadaan darurat, bencana alam, pengulangan tindak pidana, atau dalam kondisi krisis ekonomi. Pertamina sebagai induk perusahaan yang menaungi para tersangka pun sebelumnya sempat meminta maaf kepada masyarakat. Pertamina juga pastikan akan terus memperbaiki diri. Pada kesempatan ini, saya Simon Alisius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Kasus dugaan korupsi BBM Pertamina ini terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Meski kasus terus bergulir, namun Kejaksaan Agung pastikan Pertamax yang beredar saat ini sesuai spesifikasi. Pertamax yang diproduksi pada rentang waktu 2018 hingga 2023 sudah tidak beredar di pasaran. Tim Liputan, iNews melaporkan. Di acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah, Prabowo Subianto juga sempat mengatakan geram dengan para koruptor yang maling uang negara. Dirinya juga menyebut tidak akan gentar menghadapi para koruptor dan akan membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil agar koruptor tidak bisa kabur. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal
hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya, nggak ada bocor bisa kaya, nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI, masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Presiden Prabowo Subianto umumkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Jika sebelumnya tunjangan disalurkan melalui kas daerah, sekarang tunjangan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru. Subianto, Presiden Republik Indonesia, mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Presiden Prabowo meresmikan langsung mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Gedung Kementerian Pendidikan Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut mekanisme ini jauh lebih efisien serta untuk menghilangkan budaya birokrasi. Sementara Menteri Pendidikan Dasar menyebut sebanyak 1,476 juta guru ASN daerah yang akan menerima transfer langsung ke rekening. Sementara untuk guru non-ASN jumlahnya sebanyak 392.000. Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Ya. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Pemirsa, Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang kasus dugaan korupsi impor gula itu lanjut ke tahap pembuktian. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah cermat dan lengkap.
Hakim juga menyatakan dalil keberatan Tom masuk materi pokok perkara. Akhirnya hakim memerintahkan jaksa melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Ya, kami sangat lengkap. Kami tentunya menghormati putusan Majelis Hakim ya, atas eksepsi yang kami ajukan, dan saya pribadi sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, juga atas tindak lanjut yang cepat oleh Majelis Hakim ya. Jadi putusan disampaikan dalam waktu yang cukup singkat ya, 2 hari setelah tanggapan daripada jaksa penuntut. Jadi saya mengapresiasi bahwa pengadilan bergerak secara cepat dan efisien, dan tentunya hari ini saya terutama mengapresiasi putusan Majelis Hakim bahwa memang laporan audit BPKP ya, yang terkait perkara saya harus segera disampaikan ya, kepada kami sebagai terdakwa ya, supaya adil, supaya fair, supaya kami punya waktu untuk meneliti dan mempersiapkan pembelaan, dan juga tentunya saksi-saksi ahli.